Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, jadi pada pembahasan atau pertemuan kali ini di sini saya akan pada sebelumnya kemarin saya sudah membuat ceramah yaitu mengenai tema birrul walidain. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yakni mengenai penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki Sulasmi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Jadi di sini saya akan menyampaikan ulang kembali materi atau tema yang telah disampaikan, yakni dalam 3 tema. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 tema, yakni yang pertama yaitu mengenai istilah atau pengertian daripada dakwah itu sendiri. Kemudian saya mengambil fungsi dakwah atau faktor hidayah daripada dakwah. Kemudian yang terakhir mengenai tema strategi atau metode di dalam berdakwah, seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Jadi kita masuk pada pembahasan atau tema yang pertama, yakni mengenai istilah atau pengertian daripada dakwah itu sendiri. Nah, jadi dakwah menurut bahasa itu bisa dikatakan sebagai sebuah panggilan atau undangan atau ajakan, seruan di dalam agama Islam. Nah, dakwah teman-teman, dakwah itu bisa diartikan atau dikatakan sebagai, sekali lagi, itu sebuah seruan atau ajakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menurut para pakar atau menurut para ahli dakwah, yakni menurut Ibnu Taimiyah, dakwah adalah sebuah seruan untuk beriman kepadanya, kemudian pada ajaran yang mereka sampaikan, kemudian membenarkan berita yang telah disampaikan, dan kemudian mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah teman-teman, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan terkait pada tema atau pembahasan yang pertama, yakni mengenai istilah atau pengertian daripada dakwah sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada tema atau pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan atau fungsi dakwah, kemudian faktor hidayah daripada dakwah itu sendiri. Nah, kita bicara mengenai fungsi atau tujuan dakwah dahulu. Jadi fungsi atau tujuan dakwah teman-teman, yakni seorang dakwah itu bertugas untuk menyelamatkan manusia atau mengajak manusia yang sebelumnya mereka itu terjun ke jurang sebuah kegelapan atau bisa dikatakan kekafiran. Nah, kemudian kita mengajak agar supaya manusia itu bisa kembali ke jalan Allah yang benar gitu, bisa melihat sebuah kebaikan atau sebuah kebaikan gitu, yang awalnya mereka itu hanya melihat sebuah kegelapan. Kemudian kita mengajak, meluruskan agar supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar dan dapat beriman dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita membahas mengenai faktor hidayah daripada dakwah itu sendiri. Nah, perlu dimengerti teman-teman, jadi itu seorang pendakwah itu hanya bertugas sebagai menyampaikan atau mengajak seseorang agar mereka itu dapat kembali ke arah yang jalan yang benar, seperti itu. Nah, jadi seorang dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan. Bicara soal mengenai agar mereka itu mendapatkan sebuah hidayah, itu urusan belakang. Yang dapat memutuskan mereka itu mendapatkan hidayah atau enggaknya, itu faktornya dari dalam mereka sendiri. Jadi yang menjadi sebuah penentu adalah diri mereka sendiri, dan tentunya dibantu dengan bantuan Allah Ta'ala gitu, seperti itu teman-teman. Nah, tadi sudah saya sampaikan pada pembahasan yang kedua mengenai tujuan atau fungsi dakwah, kemudian faktor daripada hidayah itu sendiri. Nah, kita masuk pada tema atau pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ketiga teman-teman, yaitu mengenai metode atau strategi berdakwah. Nah, jadi di dalam berdakwah itu ada beberapa metode atau strategi.
yang saya ingat, yang saya hafal itu ada yang pertama ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah sebuah ajakan atau seruan itu dilakukan secara langsung gitu, berkomunikasi seperti itu. Nah, kemudian dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini adalah dakwah yang dilakukan seorang pendakwah, yaitu ya secara langsung, tetapi ini lebih sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, yang ketiga ada dakwah bil kolam. Dakwah bil kolam ini adalah sebuah dakwah yang disampaikan atau kita mengajak berseru gitu, tetapi ini bisa melalui media massa seperti itu, teman-teman. Nah, bicara mengenai strategi berdakwah, nah ini tuh tugas dari seorang dakwah ini pintar-pintarnya gitu. Misal pada sebuah ceramah, nah seorang penceramah atau seorang pendakwah ini kita itu harus pintar-pintar menempatkan diri gitu. Misal pada sebuah acara ceramah gitu, kita bertugas sebagai seorang pendakwah. Nah, audiens kita adalah anak-anak muda gitu. Jadi pintar-pintar kita membawakan sebuah ceramah, jadi kita harus membaur ke anak muda gitu. Misal kalau anak muda, audiensnya anak muda, kita membawa strategi ceramah atau strategi dakwahnya memakai strategi ceramah bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, ini kan tidak masuk gitu. Pasti yang muda ini bakal bosen gitu, mendengarkan itu bakal kurang senang gitu. Nah, jadi seorang pendakwah ini adalah tugasnya pintar-pintarnya menempatkan diri gitu. Strateginya harus dipakai gitu. Misal kalau audiensnya itu seorang pemuda-pemuda gitu, muda-mudi gitu, jadi kita harus memakai strategi yang muda-mudi gitu, yang lebih rileks, terus merangkul gitu, banyak bercanda gitu. Misalnya pada seorang ustadz, yakni Hanan Attaqi. Nah, beliau itu adalah seorang pendakwah, seorang ustadz, di mana itu mereka itu beliau itu ustadz gaul gitu, tapi masih terlihat syar'i gitu. Beliau itu sering menyampaikan sepatah kalimat atau dua kalimat, tetapi itu langsung membuat para remaja atau para muda-mudi itu langsung tersadar gitu, langsung adem gitu mendengarnya. Nah, jadi ini strategi daripada dakwah itu sendiri, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.